warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo juga Sobat Insance. Insance tuh apa sih? Insan Cendekia. Jadi perkenalkan, kami dari Man Insan Cendekia Kota Batam, kampus prestasi Mandiri Islami. Perkenalkan, nama aku Safa Zahra. Aku sekarang kelas 12. Boleh dong narasumber kita juga perkenalan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Faiza Zahra, biasanya dipanggil Ija, dan aku sekarang duduk di kelas 11. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Alfaya, biasa dipanggil Zahra, dan saat ini aku berada di kelas 12. Oke. Nah, fun fact dulu nih pertama-tamanya. Sebenarnya ini pertanyaan yang krusial. Tapi sebelumnya kita juga di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang bisa dibilang juga get to know about IC sih. Tipis-tipis aja gitu. Ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Pertanyaan pertama tuh yang paling sering ditanyain orang. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya orang nanya gitu kan ke aku, sekolahnya di mana? Terus aku jawab sekolahnya di IC. Dan sering banget orang tuh bilang IC tuh apa sih gitu. Terjadi makanya ini. Terus kalau misalnya aku personally juga pas aku pertama kali masuk IC, itu juga yang ditanyain adalah tahu IC dari mana? Kenapa masuk IC? Udah kayak pertanyaan jati diri. Nah makanya aku mau nanya ke dua narasumber nih, pertama kali tahu IC itu dari mana? Terus sekalian nih, IC itu sekolah apa sih? Dan kalau misalnya di Batam itu di mananya? Boleh dong Ija, kasih tau Ija. Boleh. Jadi, aku tuh tahu IC pertama kali itu dari orang tua, dari mama aku. Jadi emang FYI aku tuh bukan orang Batam, aku dari Medan. Jadi emang dari dulu di Medan dan tiba-tiba tuh kepikiran gitu mau sekolah asrama. Tapi juga kebetulan orang tua juga mau pindah kerja ke Batam. Jadi cari-cari tuh SMA asrama yang bagus di Batam gitu. Tapi nggak kepikiran madrasah gitu awalnya, apa aja yang penting asrama gitu kan, boarding school. Nggak mau pesantren juga, pokoknya boarding school gitu. Pokoknya boarding school, nggak mau gitu. Terus tanya di Google tuh. Terus nggak di Google juga sih, mama yang cari di Google baru bilang ke Ija kan. Kata mama aja nih ada nih sekolah, tapi dia madrasah. Tapi nggak apa-apa, kan Ija dari SMP, tapi nggak apa bisa kok buka IG-nya. Terus lihat-lihat tuh pas udah pendaftaran dibuka, Ija ikut jalur tes dan alhamdulillahnya keterima masuk di IC. Karena juga kalau nggak masuk di IC Batam ini Ija juga nggak tahu mau masuk di mana lagi gitu. Kalau Kak Zahra gimana nih Kak? Kalau aku sendiri kurang lebihnya sama, mirip sama Ijah tadi, taunya itu dari mama. Dan juga karena aku warga lokal ya bilangnya, deket banget sama IC, kayak 20 menitan dari rumah tuh nyampe ke IC. Jadi karena sering jalan sore, lewat-lewat jalur mau jalan ke IC, terus tuh lihat lah tuh ketemu kayak ada sekolah Insan Cendekia, madrasah gitu. Tapi depannya tuh kampus ya kan, Iya, kampus. Terus sempat juga muter di bundaran itu sekeliling ya, bundaran ikonik sambil lihat-lihat dikit lah gitu. First impressionnya jujur aja itu kayak bersih, asri, dan hijau gitu. Jadi sangat hijau. menenangkan gitu loh vibes-nya gitu. Kayak tenang, gitu deh. Soalnya itu jauh juga dari pemukiman. Jadi itu yang membuat juga mungkin atmosfer di sekelilingnya itu lebih tenang aja gitu. Jadi nggak terlalu yang crowded banget. Nah jadi sekolah IC ini ada di Sambau guys. Kalau misalnya kalian mungkin sering ke pantai, lewat. Nah aku sendiri, aku juga kebetulan juga bukan orang Batam, jadi tapi masih di Kepri. Aku dari Karimun. Pertama kali tahu IC juga aku Google. Nah aku juga sama nih sama Ija nyari sekolah boarding school tapi nggak mau pesantren gitu. Jadinya ada sekolah boarding school. Nah pada akhirnya ketemu lah nih di Google nih paling atas nih yang Cendekia Kota Batam. Ya apaan tuh? Makanya sampai sekarang pokoknya dari saat itu tuh aku masih SMP tuh kan, sampai mau sebelum pendaftaran aku menetapkan diri aku akan masuk IC Batam. Alhamdulillah sekarang duduk di sini menggunakan alamat IC ya. Udah duduk di kelas 12 Iya. Sudah survive
hampir 3 lagi. Lagi. Itu juga pertanyaan krusial. Bagaimana caranya survive? Tips and trick dong gitu Tips kan. and trick dong gitu. Makanya aku juga mau nanya, ini juga perspektif banyak orang ya tentang sekolah berasrama yang punya daily activity yang padat banget pastinya. Apalagi personal aku sebagai anak IC merasakan padatnya sekolah berasrama itu memang padat gitu. Tapi gimana caranya kita di sini tetap enjoy? Bisa gitu. Pertanyaannya Iya, ketawa ya. Caranya tetap enjoy di padatnya aktivitas di IC. Ija dulu deh. Ija dulu. Ija itu kalau misalnya dengan menghadapi rutinitas daily activity di insan Cendekia Kota Batam ini, Ija tuh suka dan senang semangat kalau misalnya udah ada acara atau event-event yang diselenggarakan baik dari madrasahnya atau dari organisasi-organisasi yang ada di ICB ini. Jadi kalau ada acara, ada lomba-lomba, ada performance, pertunjukan, penampilan, itu Ija udah semangat gitu Asik kan. banget gitu sih. Sangat enjoy hari-hari di IC gitu. Kalau dari Kak Jiji sendiri, Nah, kalau dari aku sendiri, cara enjoy di IC itu ialah dengan menjalani dengan ikhlas. Enggak sih, lebih tepatnya kita jalani aja apa yang harus kita jalani. Kita nggak usah terlalu dibawa pusing karena di situ juga banyak teman-teman lainnya. Kita bisa cerita apapun dengan mereka, bertukar pikiran kayak kamu merasa gini juga nggak sih gitu. Kalau misalnya ada masalah kita bisa cerita-cerita, saling berbagi informasi ataupun solusi. Teori persamaan senasib. Oh boleh. Karena dari perasaan senasib itu akhirnya timbul rasa perjuangan. Benar-benar. jualan semua nih. Terus nih, kalau misalnya kita tuh sebenarnya kalau misalnya kita tuh ngurutin daily activities kita tuh sama aja, akan sama aja kan, akan monoton. Tapi itu tadi tuh, setiap harinya itu beda, guys. Beda, ada challenge-nya, ada juga gebrakan barunya yang seru banget gitu kan. Nah tadi kan kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu kita sekolah atau bisa dibilang kita kegiatan akademisnya ya. Sabtu Minggu ngapain sih, Kak Zahra? Nah, jadi setelah kita melakukan aktivitas berbau akademis mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu ini bisa kita bilang refreshing lah. Kita melakukan hal-hal yang kita sukai, menyalurkan hal-hal yang kita sukai gitu. Untuk hari Sabtu sendiri, schedule-nya itu dimulai pagi itu kita punya proker ya dari OSIS sendiri itu untuk senam pagi bersama-sama. Jadi kita ngajakin ya murid-murid untuk senam. Dan juga setelah dari senam pagi ini udah fresh nih ya Kak ya, udah fresh, bangun tidur, senam, udah. Selanjutnya itu kita masuk ke Club Science atau CS biasanya kita bilangnya. Club Science ini tuh kayak kelas buat anak-anak yang suka belajar lah bilangnya. Kita suka belajar ya, Kita suka belajar. Tapi yang belajar ada yang lebih suka. Iya, jadi itu kan memang ada ya orang-orang yang emang hobinya tuh belajar atau emang suka belajar. Jadi bakat dan kesukaan mereka tuh emang di bidang itu. Jadi tersalurkan ya. Jadi Iya, ada dua ya. Ada Iya. Club Science sama Ekskul. ekstrakurikuler. Jadi Club Science ini pastinya juga ada guru-guru yang bakal membimbing, yang bakal ngajarin lagi untuk lebih memperdalam pelajaran-pelajaran yang disediakan oleh madrasah nih. Karena ada beberapa ya, nggak semua pelajaran, cuman pelajaran-pelajaran yang menyangkut saintifik. Kalau Kak Zahra sendiri, dulu kursusnya apa sih? Kalau aku sendiri dari kelas 10 ya kita mulai Club Science itu ngambilnya kimia. Masya Allah. Kalau Ija apa aja? Kalau Ija itu ambil dari kelas 10 juga, masih sama, alhamdulillah masih bertahan di biologi. Cinta biologi. Kalau dulu aku sendiri itu dari kelas 10 itu apa fisika, tapi ternyata kita diarahkan oleh kehidupan. Bahwasannya kita harus mencari passion kita. Iya. Ternyata kita nggak usah denial. Akhirnya aku pindah ke ekonomi. Tapi kalau eskul banyak banget ekskul. Jadi ekskul di IC sendiri tuh banyak ya, banyak. Karena dengan tujuan tadi awalnya itu bagian dari kesiswaan ingin memenuhi lah semua minat dan bakat siswanya itu supaya tersalurkan. Jadi nggak ada yang ngerasa kayak
cuma jadi NPC doang di IC, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi dari bidang keseluruhan ini menyediakan ekskul tadi yang ada banyak itu biar semuanya bisa join ataupun ikut berpartisipasi di dalam ekskul yang sesuai dengan kemampuan dan minat dan bakat mereka. Apa aja, bisa nggak sebutin aja? Coba Ekskul aja, nih, ekskul ekskul. ya. Kita mulai dari yang bergerak-gerak dulu. Olahraga dulu maksudnya. Itu ada basket, ada futsal, badminton, atletik, apalagi. Terus Ija dulu nih, Ija tuh menari. Kesenian ya? Bener. Terus ada lagi yang menarik ini, gak ada tempat lain, menjahit. Menjahit bener banget. Bener. Ada menjahit. Dulu Ada menjahit. aku sebelumnya menjahit. Oh iya. Udah khatam berarti. Kita bikin baju loh guys. Wah, banyak banyak. ada bikin baju, ada bikin tas serut, ada bikin pouch gitu. Oh gitu, seru ya? Kak Cici, Kak Zena. Kalau aku sendiri ikut ekskul di bagian seni sama kayak Ija, tapi kalau Ija tadi dia bergerak-gerak, kalau kakak ini yang apa ya? Nyanyi. Banyak bilang gitu lah ya. Seni Bersuara suara. ya. Iya. Jadi Seni aku suara. sendiri ikut ekskul band, dimana itu ya bermain alat musik ada, suara juga ada. Kak Cici vokalis gitu. Iya. Soalnya jangan jalan lagi. Nah kalau aku sendiri sama kayak gini seni berbicara, aku eskol podcast. Banyak banget, itu juga salah satu keseruan tinggal di sini. Iya benar, itu refreshing Refreshing dari padatnya, seharian dari yang udah kita aktivitasnya. lakukan. Sebenarnya ekskul itu karena kan kita suka ya. Iya, Kita suka, udah pasti kita ngelakuin tuh enjoy. Iya, Jadi itu menikmati. jadi bahan refreshing lah buat kita setelah padatnya kegiatan akademik yang kita lakukan selama hampir seminggu penuh. Nah, dan aku dari kelas 10 ya, melihat perkembangan eskul di IC itu selalu mengikuti ataupun menampung aspirasi murid-muridnya. Jadi setiap tahun tuh kan ada murid yang datang baru lagi kan, pasti kan nggak mungkin hobinya kan dipaksakan gitu ya, kan tidak bisa. Jadi akan selalu mengalami perkembangan. Dan itu juga salah satu enaknya sih. Terus, nah selama tinggal di IC nih, selain mungkin hal-hal yang banyak yang seru, tapi pasti nih ada satu momen yang seru banget sampai membekas diingatan gitu. Ija, apa aja? Ija, kalau personally, pribadi Ija tuh suka, kemarin tuh pernah pas kelas 10, ini benar-benar, ini sebenarnya melelahkan, tapi sangat-sangat memorable. Oh, apa tuh? Itu adalah LDKS. Oh, Sangat seru. Itu di hari Sabtu, jadi kita pergi ke TWA. iya, di mana ya? Oh iya, di Nah, Kalau itu nggak salah di situ. gitu. Nggak tahu ya guys, pernah Batam. Gitu, kita ke TWA, terus di sana itu ada hikingnya, ada gamenya, terus kita harus juga melakukan hal-hal di pos-pos saat hiking gitu. Benar-benar seru. Dari kita harus dari bawah tuh ada sungai-sungai, kita harus meminum air di sungai itu, terus kita seger loh by the way air sungai itu. TWA. Terus lanjutan hiking yang melelahkan dan ketemu dengan orang-orang yang menjaga pos di sana. Terus kita juga di pos yang di atas itu berpramuka, jadi kayak tentang pramuka deh gitu ya. Dan itu agak menegangkan tapi dipikir lucu juga pas ingat gitu. Lanjut ada pos PMR gitu kan, namanya LDKS, jadi posnya itu perorganisasi ya guys ya. Pos PMR tuh kayak, oh ini lucu nih, pas pos PMR disuruh satu orang jadi korban. Coba siapa korbannya? Ija. Benar. Jadi kan di hutan tuh, di hiking kan, di bukit-bukit gitu, menggunakan barang-barang yang ada di bukit-bukit itu. Jadi kayak buat penyangga tangan, jadi tangannya patah gitu ya. Tapi tangannya kita agak terluka, cari tuh kayu, terus ada kacu digini-giniin, jadi kayak anak alam gitu. Seru. Jadi Ija di situ menjadi orang yang menjadi korban buat jadi apa ya ceritanya, kayak objek teman-teman Ija untuk mengobati pertolongan pertama. benar, Ya. karena pos PMR. Lanjut ada di pos terakhir itu ada
mewarnai, menghias karton yang kurang ingat tapi seru. Terus itu sangat capek dan melelahkan, benar-benar pulang-pulang tepar, tapi diingat-ingat lagi itu sangat-sangat seru. Ada game-game yang seru juga tuh di bawah sebelum hiking, sangat-sangat membekas. Tau gak sih kenapa kami diem? Kami nggak ikut lagi. Iya, iya. Jadi aku waktu itu salah satu yang main gamesnya. Jadi ininya, jadi titik kumpul gamesnya. Oh gak jadi sendiri ikut nggak? Aku sedih banget ya. Jadi gak masuk, tapi dengernya udah seru banget. Seru banget. Ada di situ. Iya, aku yang di bawah aja seru banget guys. Nah jadi sekolah berasrama itu bukan berarti di asrama. Iya. Kita keluar IC guys. Nah, kalau Kak Cece, kalau untuk memorable itu ada di project P5. Nah, karena IC sendiri ini tuh mengangkat kurikulum merdeka buat kurikulum yang di tahun kita ya Kak Safa ya. Oh iya, waktu itu kita masih kelas 10. Iya, mulai dari kelas 10 itu kita udah pakainya kurikulum merdeka. Dan yang menurut aku tuh kayak wah gitu, IC itu bisa menjalankan kurikulum itu dengan baik, padahal itu masih baru gitu loh Kak. Tapi eksekusinya mantep banget sih. Itu juga pas di project terlebih pas project itu tuh banyak banget hal-hal baru yang kita dapat dari situ. Kayak kita kan di project itu kurang lebih 1 tahun itu 2 kali ya Kak ya. Iya, jadi each semester. Iya, each semester kita ngelakuin project P5 gitu. Yang dimana project P5 ini merupakan kita bisa bilang project kelompok lah, berkelompok gitu. Terus nanti kita tuh bakal diminta untuk membuat suatu produk dari tema yang udah diberikan, itu tergantung sama temanya. Kebetulan waktu yang paling diingat ya, waktu itu tuh kelas 10 semester 2 itu temanya kearifan lokal dan kewirausahaan. Nah iya, jadi tuh waktu itu dapetnya Armel Kak. Kalau Kak Safa sendiri dapetnya apa nih? Aku dapet gonggong Kerajinan gonggong. Iya, souvenir gitu ya. Iya. Kalau aku dapetnya Armel, sempet bingung karena kayak ya Allah Armel ini mau digimanain gitu. Iya sih, karena tulisan ya. Iya, tulisan kan. Nggak mungkin kita jual kertas ke orang cerita Armel itu kan mungkin bakal ya gitu dari lah. sisi kewirausahaannya kurang ya. Iya. Lalu setelah mencari ide, menggali lagi, dan tentunya juga dengan bantuan arahan dari koordinator dan pembimbing P5 sendiri, kita coba gabungin Armel ini yang merupakan notabene ini karya sastra Melayu dengan produk digital printing. Jadi kita tuh ngedesain produk kita sendiri, itu kaos ya Kak bentuknya. Waktu satu kaos, kita ngedesain sendiri, gambar sendiri, terus kita selipin di kaos itu, di desainnya itu tuh tulisan Armel dan juga ciri khasnya Kepri. Iya, aku beli. Iya, gimana Kak testimoni? Jadi beli enak banget, kaosnya bagus, desainnya aku nggak pernah expect ada desain Armel dengan kearifan lokal dan juga dengan desainnya yang digital, ya modern gitu kan. Almost all each student have aja. Nggak punya aja. Itu masih searching Sekolah gitu ya. Jadi gitu sih, karena dari proses awalnya juga kita buat proposal sendiri, RAB juga, nyusun semuanya, itu pasti kan kita butuh apalagi nih kelompok ya Kak, tim, jadi kita nggak boleh terlalu mengambil semuanya, iya, juga harus ya membaur gitu loh. Kita harus sama-sama gabungin ide kita sama-sama, nggak boleh terlalu egois, nggak boleh juga kita membuat mungkin ada 1-2 orang yang merasa wah kok ideku nggak dipakai itu. Jadi itu sih pelajaran yang didapat. Terus itu lumayan struggle juga, tapi alhamdulillah berhasil dijalani dan banyak yang beli. Karena itu proses belajar ya. Iya, karena kan menggantikan pelajaran akademik itu mungkin pelajaran emosional. Boleh karakter ya, Karakter ya, karakter. Dan tema kedua kita, buat aku yang memorable itu rekayasa teknologi. Udah ini jadi rekayasa teknologi itu
IC itu bekerja sama salah satu perusahaan itu yang juga ada di sekitar Nongsan, di kawasan Nongsa Digital Park. Itu namanya ada Infinite Learning. Jadi kita ada banyak bidang ya. Aku dan Kak Zehra sendiri itu ngambil game programming. Terus Ija ngambil apa aja? Animasi 2D. Animasi 2D. Terus juga kita ada web front end, terus UI UX, dan juga ada robotika. Dan untuk robotika itu kita bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam. Dan itu seru banget sih. Kan kita bertiga ini ke Infinite ya. Jadi kita setiap hari itu keluar. Iya, itu seru banget. Kita pulang pergi guys. Kita pulang pergi guys. Dan itu juga make some moment selain belajar keluarnya ke Infinite-nya langsung, itu ketemu sama coach-coach yang keren, mentor yang keren, lingkungan yang nggak pernah kita rasain sebelumnya. Terus juga momen yang diceritakan sama teman-teman, itu sih yang menurut aku memorable banget. Oh ya, kalau misalnya Ija sendiri tuh kebetulan Ija adalah salah satu siswi Cambridge guys. Jadi di IC itu ada 2 kurikulum, ada kurikulum Merdeka dan kurikulum International Cambridge. Jadi itu baru pertama kali diterapkan di IC itu di angkatan Ija ya. Pertama kali aja ya. Pertama kali. Perintis aja ya, perintis. Gimana aja rasanya Cambridge di IC tuh? Rasanya karena kita yang pertama jadi pasti kayak agak gimana ya, kalau misalnya kurikulum merdeka kan udah bisa tanya, udah punya kakak kelas kan, punya kakak udah bisa nanya gimana kurikulum merdeka itu. Oh Cambridge kami belum punya kakak kelas, belum punya abang kelas, belum bisa bertanya gitu gimana sih survive di Cambridge gitu. Sama kayak gitu tadi, enjoy aja, ikutin arahan guru-guru, pembimbing, wali kelas yang selalu ngarahin kami sebagai student Cambridge yang alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu dan beradaptasi dengan Cambridge, alhamdulillah bisa survive dan bisa dengan guru-guru yang ada. Dan ini adalah tahun kedua untuk kurikulum Cambridge ya, untuk siswa yang baru masuk. Kemarin kan kita baru menerima siswa baru nih, baru juga ngelesanain math sama gitu kan. Math sama nih. Nah, FYI Kak Zehra ini adalah wakil ketua OSIS IC Batam yang juga mengurusi kegiatan math sama yang lalu. Boleh nggak Kak? Gimana math sama di IC? Math sama di IC. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatannya, ada baiknya kita perkenalan dulu nih sama math sama. Sebenarnya math sama itu apa sih Kak gitu loh. Jadi math sama itu kepanjangan dari masa ta'aruf bersama siswa. Masa ta'aruf santri madrasah, siswa madrasah. Dia baru jadi siswa madrasah ya. Iya, baru tahu math sama di IC ya. baru tahu sama di taunya MPLS. Oh iya, Jadi jadi itu kalau di madrasah kita mengenalnya dengan math sama. Kalau di sekolah itu mirip-mirip sama kegiatan MPLS ya Jan ya. Iya. MPLS yang dimana kegiatan math sama ini itu tuh kita memperkenalkan atau mensosialisasikan hal-hal terkait IC kepada adik-adik bayi-bayi pipik yang baru masuk ke IC. Karena mereka perlu tahu dulu sebelum mereka langsung terjun, mereka perlu tahu dong peraturan apa aja yang boleh dilakukan, yang harus jauh, yang harus dijauhi. Terus terkait fasilitas mungkin yang mana yang boleh digunakan, yang mana enggak, terus peraturan-peraturan asrama dan lain sebagainya. Jadi itu sih Kak, kalau math sama itu kita full sosialisasi ke adik-adik supaya nanti mereka lebih kenal. Jadi untuk sosialisasi, untuk bergabung ke lingkungan yang lain yang dimana di IC itu kan udah ada kakak kelas, guru-guru dan lain itu, jadi mereka lebih enak gitu, lebih tahu. Jadi kalau ngobrol juga kayak, oh iya Kak, lebih nyambung gitu. Oh iya bener juga. Iya benar Kak. Waktu math sama kemarin kan yang adik-adiknya kan masuk sebelum kita nih. Terus pas masuk juga ngeliat nggak sih Ja, waktu itu mereka juga kumpul gitu kan, karena kalian ada kakak asuhnya gitu. Kakak asuh tuh apa sih Kak? Jadi kakak asuh itu salah satu, gimana ya kita bilangnya, kakak asuh itu sebenarnya kayak kita jadi penanggung jawab dari, pokoknya itu nanti mereka tuh dibagi jadi beberapa orang gitu, terus dikasih masing-masing tuh kakak asuh, satu kelompok lah kita bilang, satu kelompok itu ada satu kakak asuh. Jadi kakak asuh ini tuh sebenarnya
berguna untuk adik-adiknya supaya kalau mereka misalnya masih bingung nih sama sosialisasi yang kalau Matsama itu kan kita ngumpulnya secara klasikal ya Kak ya, jadi semua gitu secara keseluruhan. Jadi dengan adanya kakak asuh ini mungkin ada adik-adik yang masih kurang dapet nih informasinya dari sosialisasi Matsama yang klasikal itu, bisa langsung nanya ke kakak asuh atau mereka punya masalah yang pastinya kalau masalah-masalah di boarding school kakak yang kelas itu pasti lebih tahu ya Kak ya cara menghadapinya gitu. Jadi mereka bisa sharing-sharing, tanya-tanya Kak ini gimana kalau gini gitu. Ada uzlah juga ya Pak? Uzlah Banyak lagi nih uzlahnya. Uzlah bentar lagi. Jadi uzlah tuh kayak 40 harian kita bilang. 40 harian tanpa laptop dan komunikasi orang tua. Jadi kita diajarkan untuk mandiri, berusaha menyelesaikan masalah apapun yang kita hadapi itu sebisa mungkin sendiri dengan bantuan teman-teman lain tentunya juga ya Kak ya, supaya kan kita nih dari luar ya, seperti yang kita tahu ya, atau mungkin kakak-kakaknya juga, soalnya saya termasuk juga nih sebelum masuk ke IC itu merupakan orang-orang yang addicted sama gadget. Iya, jadi kayak 24/7 gadget terus gitu. Kan itu sebenarnya nggak baik juga ya Kak. Makanya dengan cara itu juga, kan di IC emang kita nggak boleh juga ya menggunakan gadget, kecuali di jam pelajaran, itu pun digunakannya ya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar gitu. Nah jadi fungsinya uzlah ini itu tuh agar mereka bisa membiasakan diri, jadi lepas dulu dari gadget biar lupa dulu, jadi nanti udah terbiasa. Terus pas dikasih itu harapannya mereka bisa menggunakan laptop tadi ya sebagai sarana belajar itu untuk membuka hal-hal yang penting untuk pelajaran doang gitu kan. Jadi biar mengurangi addicted mereka sama gadget Dengan intensitasnya ya. Iya benar. Ya seperti lagu IC, kita adalah masuk ke dunia ideal. Ke dunia ideal. Sebagaimana mestinya dunia ideal. Tadi kan kegiatannya, siswanya. Kalau gurunya gimana? Guru-guru DC. Kalau guru DC jelas. Ya. Kalau guru-guru DC sendiri, karena kita kebetulan tinggal di lingkungan yang bisa dibilang sama ya, kayak masih satu lingkungan gitu. Sebagian besar kita tinggal di lingkungan yang sama, jadi kurang lebih kayaknya tiap hari kita bakal ketemu terus gitu kan, terus ya. Kalau ketemu ya pastinya nyapa dong ustazah, ustad gitu. Jadi terus kita juga kalau guru-guru di IC itu udah kayak keluarga lah bilangnya. Iya, karena kita beberapa kali tuh nyelenggarain event yang bersamaan gitu loh. Jadi yang ada siswa, ada gurunya juga. Kayak pas kelas 10 kemarin, Ija belum ada ya, Ija? Ija masih aja. SMA. Jadi kita tuh berada di event besar yang sama, hari besar ya Kak ya. Hari raya ya, hari raya Idul Adha. Jadi dulu tuh kami waktu kelas 10 sempat kita tuh baru masuk, baru nggak lama hari raya uzlah. Masih uzlah. Karena uzlah itu kan kita nggak boleh pulang ya selama 40 hari. Jadi di uzlah itu kita melewati Idul Adha. Dan makanya kita merayakan Idul Adhanya itu di IC guys, bareng sama semua guru, sama teman-teman. Dan itu masih kelas 10-nya aja. Waktu itu kakak kelasnya masih lebaran di rumah. Terus kita sholat bareng, baru itu makan apa ya, makan lontong waktu itu. Itu memorable juga. Lontong, terus kita juga ngelihat proses kurban di sana. Itu sih mungkin ya, selain kenapa kita merasa dekat, karena kita tinggal di lingkungan yang sama. Terus juga kalau misalnya kita punya keperluan, tinggal ngetuk ke rumah ustazah, ustazah. Misalnya kalau kita nggak ngerti nih pelajaran gitu, apa ustazah, saya masih belum ini, nah itu boleh banget. Sedekat itu ya. Iya. Sedekat itu. Dan kita kan balik lagi nih, perspektif orang tentang sekolah berasrama yang mungkin ya dia kayak di situ-situ aja gitu kan. Tapi kita ya udah jangan rasain itu kan benar-benar sebagai apa tuh di sana. Iya. Tapi kita punya guru-guru yang sangat-sangat up to date. Apalagi tugas-tugas juga pembelajaran ya.
proses belajar mengajarnya itu selalu melibatkan isu-isu terkini yang sedang diperbincangkan ataupun yang sedang viral, hot, tidak pernah ketinggalan zaman. benar. Nah, kekeluargaan di IC itu tadi kan, terus tuh mungkin kekeluargaan sesama pertemanan itu nggak sih salah satu juga yang bikin kita kuat di Penunjang IC? hidup lah ya bilangnya, Penunjang salah satu Pasti. aspek yang dapat menunjang kehidupan di IC. Ini juga termasuk perspektif orang tentang sekolah berasrama yang banyak tuh kayak mungkin ada pembulian. Iya, apalagi bakalannya bakalannya lagi rame ya, iya, lagi iya, rame ya bener. sekolah gitu ya. Entah kayak orang tuh nggak betah ya sekolah berasrama gitu kan. Gimana aja pertemanan di IC aja? Teman di IC itu benar-benar sangat udah bukan kayak teman lagi, udah kayak keluarga. Saking udah yang klub gitu ya. klub yang namanya udah asrama, udah sekamar, udah jalan 2 tahun kan, ini juga udah rolling juga teman kamarnya, berarti semuanya udah deket gitu, seangkatan tuh udah kayak klop banget gitu ya. Terus pertamanya juga gak cuman asrama, kelas, belum lagi nanti itu punya kakak asuh, terus organisasi, jadi kayak teman-temannya tuh banyak gitu, dan gak cuma seangkatan doang, kakak kelas juga bisa tuh jadi teman bareng kayak gitu. Seru banget. Nah terus juga selain teman yang banyak, karena lingkungan di IC ini tuh suportif ya Kak ya, lingkungannya, teman-temannya semuanya, jadi itu yang membuat kita tuh nggak takut untuk menyuarakan pendapat dan juga bermimpi. Ya bener banget. Itu salah satu mungkin buat aku itu poin. Salah satu poin buat aku adalah mimpi. Mungkin kalau misalnya aku nggak masuk IC, mungkin aku nggak akan pernah punya mimpi yang sebesar ini. Berat banget. Karena lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Karena kan kalau sosiologi itu bilang, sosiologi itu bilang environment itu shape behavior. Jadi lingkungan itu tuh sebenarnya membentuk kepribadian kita. Iya. Karena di situ teman-teman selain suportif, mendukung mimpi kita, memberi saran, itu kayak bener-bener kayak aku tuh ketemu beragam latar belakang pemikiran, terus juga pendapat yang akhirnya bisa membentuk, oh, I never think about that before gitu. Jadi aku lebih kepikiran bahasanya, lebih kepikiran karena dari banyaknya mindset orang yang luar biasa di ICB gitu. Nah, ini terakhir ini krusial. Sial, apa nih? Perasaannya jadi warga IC. Gimana ya? Gimana? Satu kata kayaknya cukup mendeskripsikan. Bareng ya? Bareng ya? Coba ya, siapa tahu kita satu pemikiran. Chemistry-nya sedang Boleh diulang lagi Kak pertanyaannya? Oke. Iya. Perasaannya jadi warga IC. 1, 2, 3. Bangga. Karena Iya. makanya itu adalah lagu IC. Iya, Aku bangga bersama kalian. Itu juga salah satu hal yang buat aku bersyukur ya, tinggal di IC itu kita tuh ngerasa aman gak sih? Benar. Aman dengan dua konotasi yang berbeda. Mungkin aman secara bahasanya, kita tuh tinggal di lingkungan yang pasti ada pos penjagaannya, orang yang keluar masuk di IC itu pasti diperiksa dan Kepentingannya kepentingannya pasti pasti jelas. Dan juga aman dalam konotasi kedua itu aman secara tidak berwujud, gimana ya, kita tuh aman di lingkungan yang mungkin kita bisa bilang di zaman sekarang tuh pergaulan bebas. Benar, Bang. Ataupun kayak dunia luar, karena kan kita di situ kita benar-benar punya aktivitas yang jelas, juga pertemanan yang suportif. Jadi kayak benar-benar itu hal yang aku syukuri banget tinggal di IC itu sih, aman. Ada lagi perasaannya? Kalau Ija sih di IC ini benar-benar yang bekerja berbeda, jadi lebih percaya diri. Jujur pas SMP itu benar-benar pemalu, bahkan berpresentasi aja kayak gak berani depan kelas. Tapi semenjak masuk IC Presentasi tiap hari. Iya, tiap hari. benar. Jadi kayak maju ke depan tuh kayak udah bukan hal apa-apa lagi, karena di IC udah biasa aja. Terus kayak ya udahlah gitu, udah hidup bersama di sini, udah bersama, udah kayak keluarga tuh kayak udah deh nggak apa-apa.
join aja yang penting nilai aman gitu kan. Dan Gitu. itu juga kebawa sampai kita keluar ya. Iya, Jadi ya kayak hal-hal yang dibangun dan diajarkan karena di nggak situ. sebentar ya kayak Iya, kita 3 sebentar. tahun kurang lebihnya Iya, benar. dengan pola yang seperti itu, pola kehidupan yang kita jalani seperti itu ya pastinya harusnya ya kayak idealnya itu bakal terbawa hingga kita nanti udah keluar dari IC menuju ke kampus impian gitu. Karena harapannya sekolah memberikan sekolah dan madrasah, keasramaan juga memberikan peraturan seperti itu kan biar ya kita dapat mengimplementasikannya nanti saat kita itu udah benar-benar bersinggungan langsung sama lingkungan luar. Real life ya. Iya, real life. Ini real life after school. Kalau biasanya kita Iya. life after school-nya kita adalah kegiatan beribadah dan berasrama, Nanti ini kalau udah bener-bener real, bener-bener real life. Iya, gitu. bener banget. Dan mungkin terakhir harapan aku, Manisan di Kota Batam lebih dikenal sama banyak orang, terkhususnya anak-anak di daerah kita, khususnya di Kepulauan Riau, lebih banyak lagi yang masuk ke MIC Batam karena ada sekolah berasrama bagus di Batam. Mungkin kita aja ngobrol-ngobrol santai kita. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nih keseruan-keseruan yang kami ceritain tadi, boleh dong berkunjung ke sosial media kita, Instagram official Manisan Cendekia Kota Batam, dan juga jangan lupa nih di like, subscribe, and share Kemenak Kota Batam. Udah mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.